Halo, balik lagi dengan kami di Kusmirat Official. Kali ini kami akan mencoba membawakan cerita tentang gadis desa yang mengalami kecelakaan dan meninggalkan neneknya yang menjadi sebatang kara. Yuk kita simak cerita lengkapnya. Di sebuah desa terpencil di Jawa Timur, hiduplah seorang gadis bernama Murni. Ia bekerja di pabrik gamen, tempatnya berjuang demi menghidupi diri dan neneknya. Sejak orang tuanya bercerai, Murni dan neneknya tinggal berdua dalam sebuah rumah kecil. Setiap pagi, Murni bangun lebih awal untuk menunaikan sholat subuh. Selesai berdoa, ia membantu neneknya memasak sarapan sebelum berangkat kerja. Nenek Murni adalah seorang buruh tani yang penuh kasih. Mereka menjalani kehidupan sederhana, namun Murni merasa beruntung memiliki nenek yang selalu mendukungnya. Hari-hari berlalu, hingga suatu sore yang malang, ketika Murni pulang dari kerja. Saat melintas di jalan sepi, Murni merasakan ketenangan. Namun, tiba-tiba dua orang yang mengendarai sepeda motor menghampirinya. Dalam sekejap, tasnya dirampas. Murni berusaha mempertahankan tasnya, tapi sepeda motornya oleng. Ia terjatuh ke sisi jalan, tepat ketika sebuah truk melaju kencang dari arah berlawanan. Tabrakan pun tak terhindarkan, dan Murni meninggal seketika di tempat kejadian. Kematian Murni meninggalkan duka mendalam bagi neneknya. Setiap malam, nenek Murni berdoa, berharap cucunya tenang di alam sana. Namun, di desa tersebut, suasana mulai berubah. Warga mulai mendengar suara isak tangis Murni, seolah arwahnya terjebak di dunia ini, mencari ketenangan. Banyak yang mengaku melihat bayangan seorang gadis putih dengan mata penuh air mata, melintas di antara rumah-rumah mereka. Kampung itu menjadi mencekam. Beberapa warga yang berani menjelajahi malam hari mengaku melihat sosok Murni yang berteriak minta tolong. Meskipun tak ada yang berani mendekatinya, suara tangisnya terus menggema, membuat setiap orang merasa gelisah. Warga mulai membicarakan fenomena ini. Saling bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi dengan Murni. Melihat kekacauan ini, seorang warga yang khawatir memutuskan untuk meminta bantuan Ustadz desa, Ustadz Ahmad. Ia dikenal sebagai sosok yang bijak dan memiliki kemampuan spiritual. Setelah mendengar cerita-cerita tentang Murni, Ustadz memutuskan untuk melakukan doa bersama di masjid, berharap arwah Murni dapat beristirahat dengan tenang. Malam itu, seluruh warga berkumpul di masjid. Ustadz Ahmad memimpin doa, melafalkan ayat-ayat suci dengan suara khusyuk. Ya Allah, kami memohon tenangkanlah arwah Murni dan jauhkanlah gangguan dari kami. Ucapnya penuh harap. Setelah doa selesai, Ustadz merasa lelah dan tertidur di masjid. Dalam tidurnya, ia bermimpi bertemu Murni. Gadis itu tampak memelas dengan wajahnya yang penuh kesedihan. "Ustadz, tolong. Saya tidak tenang," katanya lirih. Perhatian warga tidak pada nenek saya. Dia kini sebatang kara. Tolong, perhatikan dia. Ustadz Ahmad terbangun dengan keringat dingin.
Mimpinya sangat jelas dan penuh emosi. Ia segera memanggil beberapa warga untuk menyampaikan pesan Murni. Kita harus memperhatikan Nenek Murni. Dia sendirian dan kehilangan cucunya, katanya, menjelaskan isi mimpinya. Warga terdiam sejenak, lalu satu persatu mulai mengangguk setuju. Mereka sepakat untuk bergotong royong membantu Nenek Murni. Beberapa warga menyusun rencana untuk menyuplai makanan dan kebutuhan sehari-hari. Selama beberapa minggu ke depan, mereka datang secara bergiliran, memastikan Nenek Murni tidak merasa kesepian. Sementara itu, suara tangis Murni mulai menghilang. Warga merasakan ketenangan yang kembali menyelimuti desa. Keberadaan Nenek Murni menjadi fokus perhatian dan rasa syukur mengalir di antara mereka. Suatu malam, setelah sebulan perhatian dari warga, Ustadz Ahmad melakukan doa lagi di masjid. Dia merasakan ada perubahan. Ketika ia selesai berdoa, ia merasakan kehadiran yang berbeda, seolah ada cahaya terang menyelimuti masjid. Hatinya tenang, dan ia yakin Murni telah mendapatkan ketenangan. Setelah itu, arwah Murni tidak pernah terlihat lagi. Suasana desa kembali normal. Namun, Nenek Murni tetap menjadi bagian penting dari komunitas. Setiap kali warga berkumpul, mereka selalu mengingat Murni dengan rasa syukur karena keberanian untuk saling peduli. Kehidupan berlanjut, namun kisah Murni tetap terukir dalam ingatan warga. Mereka belajar untuk lebih memperhatikan satu sama lain, terutama kepada yang sebatang kara. Dengan demikian, meski Murni telah pergi, kasih sayangnya dan pesan untuk saling menjaga akan selalu hidup di hati mereka.